Match ke belakang mereka belum bisa mendapatkan kemenangan, tapi hari ini salah satu dari kedua tim ini akan bisa mendapatkan kemenangan tersebut. Siapa yang bisa memanfaatkan dan juga memaksimalkan apa yang sudah mereka latih hingga hari ini. Apapun itu bisa mereka raih, jadi langsung saja Piala Arena di match yang ketiga. Mana suaranya? Mengobati rindu setelah kita 2 minggu tidak bertemu ya. Yo, Alright. Tapi untuk sekarang dari Clash of Eras-nya antara veteran dan juga young blood nih. Gox versus Nino Om. Ya, dimana memang dipimpin untuk first EXP lane ya, secara divisi French skill nih, nomor 1 loh bahkan dia. Tapi damage per menit dipegang dengan Nino juga dengan sustain hero yang sering dibawakan. Iya, tapi Nino ini sudah jadi EXP laner seutuhnya ya. Betul. Udah kayak matang gitu. Udah bagus banget ya. Yep. Oke. Dan sekarang pressure lagi dipegang. Waduh. 2v1 terakhir dan Kenziski menjadi korban yang pertama. Itu dia. Si dia Alek. Yang berkombinasi dengan Arvi memberikan pressure dan ini bahkan Kenziski yang tumbang Om. Yap, gold laner yang butuh ya untuk bisa memberikan early pressure atau tidak tumbang minimal biar goldnya itu bisa lebih cepat terkumpul. Ini harus tumbang juga. Iya, kalau kita ngelihat dari Alek kalau udah dapetin first blood sih anginnya seger ya kayak waktu pakai Khalid kemarin. Enak ya, bisa kemana-mana habis itu. Benar. Pressure-nya masuk juga level lebih tinggi dibandingkan dengan musuh. Dan dari emblem Ruby, menarik ada agility yang dibawakan dengan emblem fighter, sedangkan basic common pastinya dipakai oleh Gops juga. Bersama dengan Tenacity ternyata. Brave Smite juga ada di sana. Yep. Jadi sama-sama agility sih untuk EXP lane-nya. Berarti mungkin mereka akan mengincar setup nanti lebih cepat di turtle yang pertama. Yes, dan jangan lupa kan juga untuk rapture dari Hijume ya. Lebih fokus untuk ya udah bisa nge-follow up siapapun yang nantinya bisa diinisiasikan oleh Alek Om. Oke. Seru ya ngeliatnya sekarang Baloy dengan groknya berubah nama juga ya. Udah ya dari beberapa skillnya. Mighty Swing. Mighty Swing. Itu Tektonik. udah gak perlu di hold lagi kan. untuk Iya. sekarang. Kalau dulu kan di hold membesar gitu ya. Oke, itu dia. Ada satu Mighty Swing tadi udah langsung terlihat lagi dalam tersebut dan Turtle. Akan menjadi mix siapa? Ada sedikit lagi Yasuke masih terfokus untuk bisa mendapatkan ke arah Turtle tersebut. Dan sekarang Fanny mulai adik karya terdepan dan Turtle-nya berhasil diamankan satu terakhir. Baloy menjadi nilai tukar yang harus langsung terlihat. Ya, bahkan dengan Aboy-nya juga kan yang tumbang menjadi sebuah poin kill yang ditampung oleh Out. Apa yang terjadi? Make it, akankah kehilangan dari bahan bakarnya? Belum ya. Belum ya, bro. Belum ya, karena yang datang Alek doang. Belum ada damage tambahan lagi, tapi dengan oke dapetin turtle steal. Tapi goldnya sekarang dipegang oleh Alter Ego dengan poin kill. Tapi ini dia untuk Widih. challenge prediction. Aul sendiri nih. Lah, gitu ya? Aul bersama Alter Ego. Oke. Oke, keren. Buset teriakan-teriakan dari mana itu? Love you too, gitu ya. Oh iya. Ya. Ditabrak. Wih, langsung dibanting dan berhasil mendapatkan Baikit. What a combination skill. Diangkat Tsunami Slam, ditarik dengan nama Vendetta. Wah bagus banget, sementara sekarang coba lihat Alek berusaha untuk pisah kabupaten tersebut tapi terlalu beresiko, hanya saja untuk sekarang Alek pun down. Dan juga pergerakan dari Jume mundur sedikit pada berbeda, Arvi masih menguasai dari laning yang dia milikin. Wah ini Kenziski gak baik-baik aja nih Om, tapi Gops udah mulai ketahuan posisinya. Yap, dan Gops kabur. Lari. Run Gops, run. Don't be lazy Gops, rat. Ya, itu kan, tapi tadi kerjasama yang manis ya, mungkin antara Alek juga yang kita lihat ketika mengangkat satu dengan Tsunami Slam, follow up di belakangnya ready, tadi ada Nino yang masuk juga. Betul. Saya ketar-ketir ini melihat Seoko kan ya. Masih dipantau ya. Saya predik gig tadi, aduh. Selesai ini saya. Oke, tapi kita bakal melihat juga ya gimana nantinya Baloyski bisa mendapatkan momentum. Karena bisa dikatakan ya area of effect-nya juga jauh lebih gede nggak sih untuk Grok sekarang? Besar, apalagi dengan Tectonic Charge ya yang dimiliki. So let's see dulu dari itemnya. Itu dia, debat yang akan terjadi kan, tapi ternyata dibalas langsung Tectonic Charge-nya tadi masuk dan membuat Alek benar-benar merasakan akibatnya. Tapi Baloy harus tetap merasakan juga resikonya. Ya hero counter initiate yang enak banget ya, apalagi udah bisa buka tembok sendiri dan bisa ditutup sendiri Om untuk Grok sekarang. Portalnya mungkin bahkan terasa lebih lama ya sekarang untuk barricade yang bisa dibangun dengan Grok juga. Dan gak perlu khawatir temen gak bisa keluar ya. Benar, karena bisa diturunin langsung. Itu yang penting gitu ya. Jadi kadang suka senjata makan tuan. Dan sekarang dengan adanya turtle sekarang sudah mulai di setup juga perlahan, dicicil dan juga diintip perlahan oleh Aboy. Alek. Yap. Itu dia depan berbeda. Alek! Demi Alek pengen selamat dan berhasil selamat.
Alex selamat. Akankah bertahan karena sudah ada satu flicker tadi terdengar dan Gops di depan berbeda malah menjadi korban pula. Untuk kali ini ada pergerakan dari Baloy. Sedikit lagi. Satu Mighty Chance tadi udah langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Making masih berputar di dalam arena tersebut. Zaman Power udah langsung dikeluarkan. Arvinya masih mencoba untuk bisa mengatakan damage. Namun Yasuke malah menjadi korban di dalam pertempuran. Arvi tersisa sendirian mencoba untuk bisa kabur. Dengan satu Chrono Dash. Akankah dirinya bisa selamat? Barirnya dikeluarkan. Selesai Arvi. Mau pulang aja banyak banget tantangannya, obstacle-nya semuanya di knockback, ditutup jalannya. Purify gak jadi jawaban ternyata Om. Ya sangat sulit ya, karena butuh dash dong jelas untuk bisa menghindari tadi ya. Barikat yang sudah dibangun dengan Baloy juga. Dan bahkan tadi ketika Hijume masuk ke dalam rumput, di dalam sana sudah Rady Kenzinski yang menunggu. Pas banget dia lagi datang ke sana. Ya udah gitu mau nari-nari pakai Chrono Dash juga kan dia tetap ngikut kan dari passive stacking volley shotnya juga. Tapi wow, Alter Ego mereka mengalami kerugian yang cukup banyak setelah akhirnya retribution dari Make It yang on point untuk mendapatkan 2 kali turtle-nya Om. Ya gak sekali ya, tapi 2 kali juga yang sangat on point sehingga membuat masih leading. Meskipun tadi memang banyak source battle spell yang terbuang tadi. Flicker kalau kita dengar dipakai Baloy buat nyari Alek ada di mana. Dan itu mengakibatkan Gops tumbang karena dia nahan sendirian di turtle. Untungnya thread-nya masih berjalan dengan mulus untuk Geekfam. Oke, tapi sekarang udah mulai bergerak ke arah top ya. Yep. Arvi yang ternyata udah mulai berhasil untuk menyicil outer top turret. Temponya mendadak tinggi banget tadi loh. Jadi gak kontrol semuanya. Oke. Nah ini anaknya Kagura juga punya Flea. Ya. Dia kalau misalkan kena sisi power dia ada immune ditabrak. Oke, langsung dibanting saja dan tidak ada cerita selamat untuk Baloy. Bahkan Oh, oke. Nino. Web, apa yang terjadi? Sabar. gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Santai, relax ya. Iya, sekarang udah bergerak ke arah top lane lagi soalnya. Yap, udah ada Uranus lagi bisa membantu pergerakan dari Kenzinski. Tapi di belakang ini ada kericuan apa sebenarnya? Ini, Alek juga sekarang udah punya fleeting time loh. Ini bakal lebih aktif lagi untuk bisa mencari inisiasi power Om. Yap. Lebih cepat ya nanti untuk bisa melakukan pick off juga. Lihat bagaimana Goms akan melakukan zoning juga RV. Second item Feather of Heaven baru selesai. Tapi yang harus diwaspadai di sini adalah Baloyski yang bisa masuk tiba-tiba dengan sangat rapat. Apa yang terjadi? Ditabrak tadi. Ada satu tectonic charge ya. Dan ternyata untuk kali ini Arvinya masih bisa selamat. Tapi apa yang dilakukan Arvi? Arvi ternyata tidak. Ingin mundur. Malah membuat dirinya langsung lejam. Hanya saja sekarang coba Yasuke bergabung. Tapi Katrak menyelesaikan nyawa yang tersisa dari Yasuke. 3 tukar 2 ya. Sejauh ini kalau kita lihat juga bagaimana kali ini Geekfam. Wah terus Dikejar Baloynya. Sapi terus, Arit terus. Nino satu yang terakhir. Diikutin gagal. Gak mau terlalu greedy. Nino memilih untuk yang pasti-pasti aja. Amanin dulu posisinya, jangan terlalu mengejar. Karena Baloy ini masih terlalu tebal. Dan sejauh ini Make It masih cukup aman dengan mendapatkan ke arah purple buff miliknya juga Om. Tuh, nyaris tadi ya, nyaris karena tanpa retribution juga. Tapi masih sempat diamankan dengan Make It. Dan sekarang Turtle. Ini akan menjadi perebutan yang seru nih. Karena bisa jadi kontes pasti oleh Geekfam. Waduh, tectonic charge tadi udah langsung dikeluarkan dan sekarang terlihat. Tsunami slam-nya pun langsung saya dikeluarkan di mana tadi ada satu orang langsung dibanting tapi Baloyski-nya kembali terburu. Bahkan sekarang Make It-nya kembali hadir guna untuk bisa mengantarkan damage-nya tapi belum ada yang menjadi korban kembali. Wah dua-duanya sama bisa nge-react gimana inisiasi dilakukan. Tadi udah traction pulse combo tectonic charge. Tapi ada Nino. Jadi jawaban juga untuk bisa memegang pemain WoW. Ya bahkan untuk sekarang pertempuran yang kembali terjadi kah? Dan Goms masih berjuang untuk nyawanya. Wah ini Make It gak bisa sembarang masuk sih. Nino dengan Ruby ini bakal jadi sebuah masalah. Pasti ya, banyaknya efek CC juga. Mini bisa dibilang. Don't Run Wolf King, I'm Offended juga yang bisa dipergunakan untuk menangkap Make It ketika sedang terbang dengan Steel Cable. Sementara Yasuke ini kelihatan nyaman juga. Tapi secara level kita melihat masih sama dengan Make It. Jadi masih so-so belum menjadi threat utama. Yap, apa yang akan terjadi? Tectonic charge saja terlihat namun untuk sekarang Make It-nya masih berputar-putar dengan penggunaan Steel Cable yang begitu baik. Satu orang, Nino, harus meregang nyawa. Yes, dengan adanya follow up Sky Piercers juga di tangan dari Aboy. Ini memastikan kembali siapapun yang kena tabrak hilang. Ya, jangan lupa tuh Earthen Rampart plus kena Tectonic Charge ditambah lagi dengan kombonya Steel Cable yang hit di wallnya Sigrok tadi. Yep. Soalnya sejauh ini kalau kita ngeliat 2 item utama dari Make It kan lebih ke damage ya. Dengan Heptasis dan juga Malefic Roar bahkan. Yep. Dan memang untuk pressure-nya dari Alter Ego mereka lagi leading untuk gold-nya. Tapi ini lambat laun pastinya akan bisa dikejar juga ya. Dari Geekfam mereka punya pembuka vision, ada gold di sana. Akan menelan begitu banyak damage. Wah dibanting tapi terlepas.
Purify. Purify sudah digunakan. Sementara ada satu space dia berhasil dapatkan. Hey, Megis! What? Berhasil mendapatkan Arfi di tengah-tengah kerumunan. Apa yang terjadi? Bahkan di Jume menyusul. Wow. 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 Ini damage yang udah gak main-main dari Make It dan dapetin targetnya langsung bener-bener ke arah Arfi, Om. Nah, dan jangan lupa ada informasi yang sangat mahal ada Tsunami Slam yang sudah dibuka tadi. Yang berarti tidak ada threat tambahan terhadap Make It yang membuat dia berani untuk meluncur. Yap. Itu dia, Lord sudah muncul dan mereka sudah ready untuk bisa mendapatkan Tara Lord tersebut. Barir tadi terlihat. Sementara Make It akankah mencari dan juga mengurangi kuantiti yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi Nino mencoba untuk bisa maju ke arah depan, mencoba untuk membuka vision lagi. Tapi apa yang terjadi? Make It-nya berhasil didapatkan, tapi Lordnya tetap menjadi milik dari Geng Bomb. Di tempat yang berbeda, Kenzinski-nya berhasil dilumpuhkan. Dan mereka merasa cukup. Mereka pulang. Wah, ini Make It bukan sekedar juga dapetin retri yang on point, dia selamat, Om. Selamat loh. Gak tumbang sama sekali ya, dan ini chaotic team fight yang terjadi lagi-lagi Make It. Oke. What? Tectonic Charge. Terlihat di depan umum tapi Baloy. Resiko, tidak ada lagi jalan keluar untuk Baloy. Sementara Gopsya masih berputar. Arfi-nya menjadi korban kembali Make It. Still cable-nya begitu baik. Wah, ini ngeri banget sih. Targetingnya selalu bisa dapetin Arfi, dan Arfi. Yep. Di depan umum terus Om. Dan mau sembunyi di belakang dinding pun dikejar diputer sama dia tadi. Iya, dia dilindungi oleh rekan-rekannya. Ada Nino yang bisa memberikan efek sisi. Tetap kena Om. Tetep. Kejemput ya dia tadi ya. Dan ya, cukup chaotic memang untuk tim fight-nya. Tapi goldnya masih dipegang dengan Alter Ego ternyata. Tapi mid turret seharusnya bisa diambil oleh Geekfam. Lebih Iya. membuka untuk vision mereka dan kalau purple-nya keambil pun ini lumayan banget loh. Agak sedikit ke delay Yazuke nanti. Yap. Dan Wait, kan? itu dia Emma Vendor-nya. Belum. Sudah dikeluarkan. Sementara Alek. Gak banyak lagi SP Barir. Langsung ditambah Tectonic Charge selesai. Itu dia. Yap. Dengan adanya Earthen Rampart yang gede juga. Ini bahkan dia di samping tetap kena airborne effect dari Tectonic Charge. Di belakang pun kena kan? Kena di belakang. itu karena areanya memang sedemikian besar ya. Jadi memang setiap kali ada Tectonic Charge mungkin bisa kita pastikan bakal ada satu yang tumbang dari Asal ada Alter pola Ego. damage sampai up. Arfi, Arfi diabsenin lagi dong. 3 kali Arfi. Ya, Arfi. Udah 3 kali. 3 kali ya. Iya. Wah, ini kalau udah ketemu Make It, bukan Make It lagi nih, Mayday. Langsung kabur dia. Bahaya banget karena dia selalu ngincernya Arfi sampai 5 kali. Harus terkena poin death. ya. Tuh data yang cukup banyak apalagi dia lagi sendiri mungkin dekat dengan Torat juga tapi selalu di dive in. Ya. Tidak ada tempat yang aman sekarang untuk Arfi kecuali mungkin ya dia harus berlindung di belakang Nino atau dengan ada Tarat juga. Ya, dan sebenarnya kalau kita ngelihat dari Yazuki-nya juga ini masih well farm, masih dengan keadaan yang cukup stabil juga dengan 2 poin dead aja. Cuman goldnya juga ini sebenarnya nggak terlalu jauh, makanya Yazuki-nya lebih fokus untuk farming dulu. Si imbang ya sebenarnya buat goldnya juga. Ini tamat gak sih Make It kok dikasih Fanny? Sebenarnya sama-sama tamat gitu loh. Sama-sama tamat. Sama-sama tamat. Tapi ini tadi dilepaskan sekali ya. Nyoba kali ya gak diambil. Dilepaskan mungkin. sekali loh Om. Soalnya di Gimana picknya ya? tadi langsung gak di Prayo kan, Yap. lebih ke Kalea tadi dari Alter Ego-nya. Ya, tapi balonya juga tebal banget. Dengan keunggulan item, Radiant Armor, Athena Shield, dia bakal bisa menahan damage dari Arfi. Iya, Baloy tetap menjadi Baloy ya. Dia gak apa-apa loh. Dia kena point dead berapa kali juga. Yang penting ada pertukaran yang emang benar-benar diambil. Memang gitu tipikalnya ya, Balutski. Tipikal Baloy kan emang begitu. Wah. Hah? Hah? Ada yang Kenapa jadi kesurupan. kenapa jadi hutan di situ Mas? Rame ya. Kesambet apa ya di pojok? Oke, tapi untuk 2000 gold lead kali ini dipegang oleh Geekfam. Mereka juga menguasai area objektif Lord Desert. What? What? Kembali Make It. Apa ini Make It? Wow. Depan umum loh. Yep. Dengan penuh perlindungan loh. Dengan 2-3 pemain yang jalan berbarengan tadi. Iya Yang harus Om. tumbang itu pemegang Retribution Yazuke. Benar-benar langsung ditargetkan. Kecepatan dari Steel Cable dan juga Cutthroat dan langsung escape. Itu bahkan kayak nggak sempat react apa-apa sih. Oke, apa yang akan terjadi? Sekarang Gopsya masih berusaha untuk bisa kabur, tapi di bagian belakang coba lihat ada Fanny yang sudah memantau dari kejauhan dan Tectonic Charge hadir dari sisi yang berbeda. Walaupun belum ada lagi korban yang jatuh. Megits ini malah petaka sih kayaknya nih. PR banget pastinya untuk bisa menghentikan bagaimana Megits selalu cepat dan sekarang konsil terdengar. Iya. Oh, Aboy. Oke, mencoba untuk bisa mendapatkan kuantiti ya dan Purify. Aboy selamat. Purify. Oh, ini informasi nih, gak ada Tsunami Slam. Iya, karena fleeting time-nya juga jadi belum maksimal ya untuk Ya. sekarang. Dan Lord mulai dikawal menuju ke arah base turret di arah tengah. Nah loh,
Lord sudah ngegebuk. Mereka harus menjauhkan diri dari satu barrier yang begitu mengerikan. Walaupun Tectonic Charge belum ada, tapi setidaknya mungkin beberapa second lagi itu semua akan bisa merubah keadaan. Yap, dan sebenarnya untuk melihat dari Alter Ego yang masih bertahan, dan di hari ini kita akan melihat gameplay di atas 15 menit. Akhirnya ya. Setelah 4 game yang sudah berlalu nih tadi. Betul. Oke, tapi real time victory rate 72% Buset. untuk GigFam. AI prediction, bos. 72 ya. Mhm. Terlihat dengan kondisi juga mereka lagi unggul banget nih dari Ya. segi goldnya. Oh berarti kita tadi AI ya? Hmm. tadi kan kita Enggak, Iya, enggak gitu. kita AI coba deh tanya kita. Duh. Jadi kita bisa jawab. Enggak nanti ya. Ada lagi Ada suara. lagi. Ada lagi yang kesambet lo baloy. Terlalu dalam kah dan Tectonic Charge harus keluar. Kabur dulu ya. Kabur dulu. Kabur dulu. Jadi sini skin Grok yang ngeselin ya. Yap, Grok kadal. Glock Venom ya. Namanya. Lidahnya Lizard. keluar terus tuh. Kadal. Oke, tapi untuk sekarang sebenarnya Alter Ego masih cukup bertahan sih. Dan Yap. belum kelihatan bagaimana pick off combo yang dijalankan oleh Alter Ego berjalan lagi nih. Semenjak dengan adanya 3 Purify. Ya kayak lumayan sulit sih. Harus ada yang men-trigger dulu Purify-nya. Mungkin dari Aboy di-trigger siapa baru masuk. Hijume sih yang paling memungkinkan untuk men-trigger. Mhm. Soalnya mau pegang make it juga terlalu lincah. Baloski masih punya immune. Sementara untuk dari itemization-nya juga nih Om. Untuk Kenziski perlahan udah akan segera selesai item terakhir menuju ke Rose Rose Gold. Yap, item yang akan sangat-sangat menunjang sekali ya. Bukan Win of Nature yang diincar, tapi Rose Gold. Mungkin karena ya untuk menahan besarnya nanti burst damage yang diberikan dari Kagura atau Harit. Mhm. Kalau Yawan kan cuma nahan Yazuka nanti. Oke, Hmm. 16 menit. Goldnya juga sebenarnya gapnya nggak terlalu timpang ya di angka 3000. Tapi kayak keadaan Alter Ego lagi dalam keadaan susahnya banget nih. Ya, susahnya Alter Ego jelas ya, mid base turret mereka yang pecah. Tapi secara mungkin dari ekonominya, ya bisa dibilang 3.000 ini bukan angka yang nggak bisa dikejar gitu loh. Masih sangat memungkinkan untuk bisa dikejar dengan Alter Ego, tapi mereka butuh sesuatu, misalnya apakah akan ada overextend yang dilakukan dari GigFam, atau mereka bisa menangin pick off nih dari Alex. Weh, Konsil? Nah, ini dia. Berhasil ditangkap, tapi tidak ada follow up damage, malah membuat pergerakan dari Makitsnya malah semakin dekat. Dan Hijume menjadi korban walaupun untuk sekarang artinya sudah membuka lagi dari zaman 4. Tapi Kenziski down, keadaan cukup berimbang. Dropsnya masih berusaha tak bisa kabur dari area tersebut. Upaya yang dilakukan emang udah langsung menuju ke arah make it. Ya, Tapi backupan Baloyski, dia tutupin damage dealernya. iya ini jujur-jujuran tadi lagi minum tau-tau perang loh. Keselak. Iya, muncrat ini semuanya udah ya. Tahu perang terus nih ya Gikama ya, bagus. Ya. Gak berhenti ya. Ya dari poin kalian juga kan deket banget nih 16 banding 17 juga. Jadi sama-sama masih bisa saling trade off nih untuk barter ya. Mungkin dari sisi damage bahkan dengan main kiting juga. Tapi lagi-lagi Alter Ego akan mencoba untuk mendapatkan objektif terlebih dahulu. Yap, Alex siapa yang akan menjadi korbannya? Alex harus cepat untuk bisa menentukan keputusan. Siapakah yang akan menjadi korban? Tapi Gopsnya masih berusaha bisa kabur, masih bisa selamat dengan Immortal yang masih ada di dalam tubuhnya. Tapi coba lihat itu pada berbeda. Baloyski down. Kekurangan quantity player menjadi kerugian untuk Kick. Dan selamat datang Lord Evolve di hari ini. Karena kita akan menyambut dengan hangat juga. Ya. Namun Alter Ego walaupun dalam keadaan yang mereka cukup berani memegang terlebih dahulu ke area dari Lordnya. Tapi lane bawahnya nih yang akan menjadi PR. Ya. Karena secara split push, ini GigFam punya Fanny yang akan jauh lebih pasti juga untuk movement lebih cepat. Ya, sementara memang GigFam mereka cukup berani ya. Berusaha untuk mendapatkan Lord ini atau memancing adanya tim fight dengan kondisi di mana mereka sedang kekurangan Baloyski juga. Dan itu cukup penting sebenarnya untuk Baloyski yang ditunggu kehadirannya karena dia punya sisi yang cukup banyak juga. Sementara untuk burst damage dari Alter Ego mereka sudah mulai bisa pegang Evolve Lord ini dan bahkan mereka bisa ambil selama mereka kontrol area mid. Yap, sementara akankah berhasil untuk bisa membanting arah Gop, tapi Gopsnya masih bisa selamat dan Alex mundur sedikit kehilangan cukup banyak HP. Ya belum ada Tsunami Slam juga sebenarnya ya. Gop Yap. juga belum ada Dan itu dia. Purify. Baloy tapi ditarik tadi yang Novided langsung dikeluarkan. Siapakah yang menjadi korbannya sebentar Hijume malah jasar ke area terdepan. Mencoba untuk bisa mengatakan damage tapi masih gagal. Oke, pertukaran resource terjadi, belum ada point kill sama sekali. Yap. Dan bahkan sudah kepake ya Yin yang overturn dari Hijume. Harus sedikit lebih menunggu untuk adanya burst damage sebagai Alter Ego. Dan 5 melawan 5 di area dari Lord Evolve. Kalau melihat dari lane jauh ini masih cukup terkontrol satu sama lain. Half speed dari Lord akankah di all in sekarang untuk masing-masing tim? Yap, sementara sekarang Nino menjadi orang terdepan. Traction Pulse langsung dikeluarkan. Gopsnya mencoba untuk bisa mengganggu dan juga memancing Soski yang langsung dikeluarkan. Tapi Tectonic Charge langsung ada di bagian belakang. Tapi Kitchen masih mencari celah untuk bisa mengatakan dia bisa sementara sekarang Hijume malah langsung menghilang dengan saja. Arbi, lejar
seketika menjadi kerugian untuk mereka. Walaupun masih ada Yasuke dengan damage yang cukup besar. Wah, ini 2 damage dealer dari Alter Ego yang hilang, Arvi dan Hijume. Di saat inisiasi, karena Gops ini benar-benar bisa makan semua resource dari Alter Ego. Ya, banyak yang terpancing untuk bisa ya. Diambil satu skillnya dengan Gops. Dan satu lagi nih, target di mana Arvi lagi-lagi menjadi korban dari Maykids. Itu di tengah kerumunan pemain-pemain Alter Ego. Lagi ya. Iya, ini Hipnotis kayaknya. Ini udah di program. Make it Arvi. Waduh. Gitu. Ini ya, di marking ya udah ya. Dikejar terus-terusan Berarti juga. make it A-nya Arvi. Waduh. Semakin Ya, main ada. blow nih. Salah lagi. Weh, apa yang terjadi? Berusaha untuk bisa membantu tapi Make It masih ada. Satu Winter Crown dilompatin. Masih bisa selamatkan tidak untuk waktu yang lama. Malah membuat sekarang Baleski terjebak. Satu yang terakhirnya. Tapi Baleski masih berhasil selamat dan satu bar yang udah langsung dikeluarkan. Tapi masih bisa lompat lagi tadi Alek. Dengan tidak strike Ninonya berusaha untuk mundur. Ada Gops yang melihat dari kejauhan Nino. I'm offended. Langsung dikeluarkan. Tapi masih ada Boy. Dengan DPS yang dia miliki. Nino masih berjuang untuk jauh aja dan tidak bisa Lord dicuekin di area mid. Ya, membiarkan adanya Arvi ya untuk bisa menahan Lordnya juga. Nino berkorban. Dan bahkan kalau kita ngelihat dari Gifam, mereka masih belum berhasil untuk mengawal Lord Evolve ini semenjak akhirnya ada trapping Yap. yang dilakukan atas tershutdownnya Mikit. Ya, dan bisa dibilang bahkan kerugian untuk Geek Fam sendiri. Karena kita tahu bagaimana power dari Fanny juga mungkin akan sedikit fall off setelah ini. Tinggal bagaimana nanti Arvi-nya bisa menjaga diri dari serangan-serangan yang dibangun dengan Maykids. Ini Baloiskin juga dari tadi mencoba untuk menutup siapapun yang mencoba memberikan ininya ya, follow up damage-nya. Hijume, Arvi kena target terus-terusan juga. Dan sekarang keadaan yang masih dipegang sama Gifam, walaupun secara gold ya, walaupun di menit 21 ini nggak jadi terlalu pengaruh yang besar. Tapi menandakan bahwa Alter Ego ya mereka tetap bisa dapetin resource gitu loh. Betul, ada resource yang sudah mulai mereka kumpulkan satu demi satu. Dan juga tadi setup yang manis ya. Karena dengan tumbangnya Maykids berarti untuk serangan yang dibangun dengan Geek Fam tadi memang tertahan. Sehingga Lordnya sia-sia yang berhasil didapatkan dengan Geek Fam tadi. Lord yang cukup panjang loh sebenarnya untuk Evolve Lord itu. Yap. Dan sekarang sudah mulai memasuki menit ke-21. 45 detik menuju ke Lord Evolve yang kedua. Tapi konsil terdengar. Oke, ketahuan. Teknologi Charge dikeluarkan korek arah 2 player. Malah terjebak Nino menjadi orang terdepan. Masih selamat dibalaskan dengan konsil yang juga dilakukan oleh pemain dari Kick. Tapi Aboy mencoba untuk bisa mengantarkan wave minion di area mid. Ini benar-benar burst damage-nya berarti dari Geek Fam kalau ada Tectonic Charge ya di make it aja ya. Yap, Tectonic Charge. Tapi selain daripada itu masih ada Aboy juga kan dengan konsisten Iya. damage-nya. Atau Cuman constant kan- damage-nya. Iya, Kenjinski juga masalahnya satu bolanya kalau emang udah berapi gimana Ul? Wah, Itu punggung udah jejak bola semua. waduh, kejebret bola ya. Iya, sesak napas kan kita biasa. Oke, bakal coba untuk dicicil lagi kan traction pull? Yap. Yap. Sakit banget damage dari Aboy-nya ini ngebuat dari Nino juga nggak bisa terlalu lama untuk menahan damage di lini paling depan ya. Sementara PR dari Alter Ego adalah lane jauh. Wah, tapi show kah di atas tadi? Buat Hijume jadi posisi yang cukup jauh. Sehingga ini lebih memungkinkan untuk Geek bisa start di Evolve Lord yang kedua. Oke, Baloiskin. Baloy harus menjadi badan, ditarik lagi. Ada satu Mighty Charge, sedikit lagi dan itu dia Tectonic Charge-nya. Sebelum mungkin nyawanya melayang, tapi sekarang Aboy-nya masih berusaha untuk bisa kabur. Ada Maikin yang melihat dari kejauhan dan sekarang Hijume sedikit lebih tersisa, mulai maju ke depan dan sekarang Maikin memegang nyawa. Kesempatan untuk Alter Ego mendapatkan Kara Lord tersebut. Tepat sasaran Yasuke, targeting menuju ke arah Maykids. 2 pemain yang hilang dari Geek Fam membuka celah Lord sekarang bisa jatuh ke tangan dari Alter Ego. Sangat bebas sekali pastinya dengan damage yang sudah dimiliki dengan Yasuke juga. Nice team fight tadi yang berhasil di-initiate dan Alter Ego kali ini sangat membuka kesempatan untuk mencabut semua base turret bahkan base milik dari Geek Fam. Dan Alek punya blade armor. Akhirnya kita melihat bagaimana fall off-nya mungkin ya. Sulitnya Maykids untuk bisa masuk ke dalam team fight karena dia sudah ditunggu dengan item-item yang jadi dari hero lawan. Wow, dan juga ini Alter Ego satu kata, komit mereka. Yap. Mau yap. makan Baloy, siap semuanya. Yes, dan RV-nya nih sudah mulai Web menunjukkan Nino. Percobaan pertama fail. fail. Oke. Dan itu dia Gops mencoba untuk bisa mengeluarkan seluruh source skill yang dimiliki oleh player lawan. Gops menjadi orang terdepan. Ada Baloy skill langsung datang menyusul Gops yang mencoba untuk bisa kabur lagi ke tempat yang berbeda. Tapi sekarang Tectonic Charge langsung dikeluarkan tapi gak terlalu connect karena beberapa player. Sementara sekarang Maikin ada di bagian belakang. Akankah ada damage yang bisa diantarkan? Aboy-nya berhasil untuk masuk tapi Gops langsung panggilan dengan cepat. Bahkan sekarang Baloy masih bisa bertahan double kill didapatkan dan sekarang kepedakan menjadi milik